Saudara, drone Iran menyasar Hotel Al-Rashid di Baghdad, Irak yang berdekatan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Hotel dihuni pekerja internasional yang membahas misi diplomatik asing. Otoritas Irak menyebut serangan mengenai lantai atas hotel. Serangan merusak bangunan tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Serangan Amerika-Israel juga terekam dari kamera mobil atau dashcam warga Teheran. Visual yang telah diverifikasi media Al Jazeera ini menunjukkan ledakan dan kerusakan akibat serangan gabungan Israel Amerika Serikat ke sebuah markas polisi di Provinsi Hamadan di Iran Barat. Dahsyatnya ledakan menyebabkan asap menutup pandangan dan membuat serpihan bangunan berserakan hingga ke jalan raya. Sementara asap tebal membumbung tinggi dari Pusat Penelitian Antariksa Iran pasca serangan rudal Israel ke Teheran. Militer Israel menyebut kompleks tersebut digunakan untuk mengembangkan teknologi luar angkasa militer yang berpotensi mengancam satelit Israel dan aset luar angkasa negara lain. Iran belum memberikan informasi apapun tentang kerugian akibat serangan itu. Iran menyebut serangan Amerika Serikat dan Israel telah merusak 43.000 unit perumahan dan gedung komersial lainnya. Langkah Iran menutup Selat Hormuz mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta bantuan negara-negara sekutu. Namun sejumlah negara tersebut menolak terlibat dalam perang yang dimulai bukan oleh negara mereka. Langkah Iran menutup Selat Hormuz, urat nadi penyaluran energi dan logistik global, membuat Amerika Serikat mulai mengumpulkan bala bantuan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ikut mengirimkan kapal dan pasukan untuk bantu membuka blokade Selat Hormuz. Tapi Trump kecewa, negara-negara sekutu menolak membantu Amerika Serikat. There are some countries that greatly disappointed me. And you know, I'm the one that got them to pay from 2% to 5% of GDP, NATO. And I get along great with those countries in NATO, but I always said, you know, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. Not only thanking us, they should be helping us. What does surprise me is that they're not eager. NATO menegaskan hanya akan menempuh solusi politik melalui diplomasi dan negosiasi terhadap langkah Iran menutup Selat Hormuz. Salah satu anggota NATO, Jerman, melalui kanselirnya Friedrich Merz, menekankan NATO adalah aliansi pertahanan, bukan aliansi intervensi. NATO ist ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen. Wir teilen das Ziel. Ich habe vom ersten Tag an auf die Risiken hingewiesen. Und die Risiken dieses Krieges sind groß, sehr groß. Und deswegen wird es hier keine militärische Lösung geben, sondern es wird nur eine politische Lösung geben. Belakangan, Trump juga mendesak Inggris untuk mengirimkan kapal dan pasukan militer ke Selat Hormuz. Namun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyinggung legalitas AS dan Israel menyerang Iran. Starmer memastikan tak akan mengirimkan warga negaranya ke medan perang tanpa rencana perlindungan yang jelas. And that if we are to send our servicemen and women into harm's way, the very least they deserve is to know that they do so on a legal basis and with a proper, thought-through plan.
Now, there are others who would have made a different decision 2 weeks ago. They would have rushed the UK headlong into this war without the full picture of what they're sending our forces into and without a plan to get us out. Trump tak senang dengan keputusan Inggris tersebut. Sebelumnya, Trump mengklaim Inggris sempat menghubunginya 2 minggu lalu, menawarkan mengirim sejumlah kapal membantu AS di Selat Hormuz. I was not happy with the UK. I think they'll be involved, yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. Sejak Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak dunia melambung hingga $105 AS per barel atau meningkat sekitar 40%. Kondisi ini semakin meningkatkan risiko krisis energi global yang pada akhirnya juga akan berpotensi terdampak pada Indonesia. Kita bahas lebih lengkap soal sikap sejumlah negara Eropa yang menolak ajakan Trump membuka blokade Selat Hormuz bersama dengan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Faisal. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Disti, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya ingin tahu dulu, ini kan NATO dan negara Eropa, negara sekutu Amerika Serikat tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Apakah kemudian ini menandakan sudah retak sebenarnya solidaritas keamanan Barat dalam menghadapi krisis di Timur Tengah ini? Ya, dalam konteks perang Iran ini, perang menghadapi Iran, ya negara-negara Eropa, terutama anggota NATO, memang mereka tidak dilibatkan dari awal untuk merencanakan serangan terhadap Iran. Perang yang dilancarkan Amerika bersama Israel terhadap Iran adalah ya hasil dari konsultasi antara Trump dengan Netanyahu. Karena ini dimulai dengan telepon dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden Trump pada 23 Februari yang menyatakan bahwa ada informasi intelijen dari lapangan Mossad bahwa akan ada pertemuan antara pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan para pejabat keamanannya Sabtu pagi. Kemudian 3 hari kemudian Trump menyatakan oke untuk menyerang bersama sesuai dengan hasil informasi intelijen tentang rapat Sabtu pagi 28 Februari itu sendiri. Nah, saya kira ini menunjuk kalau dilihat dalam konteks Iran memang ada perbedaan, ada keretakan antara sekutu Amerika karena mereka sadar sejak rezim mullah berdiri di Iran pada 1979 tidak ada satupun presiden atau pemimpin negara Eropa atau pemimpin negara-negara anggota NATO yang menyatakan atau mengancam ingin menyerang Iran. Baru pada era Trump lah kita tahu akhirnya Amerika untuk pertama kalinya berperang langsung dengan Iran. Nah, tapi dalam konteks isu Iran secara keseluruhan, negara-negara sekutu terutama Uni Eropa sepakat dengan apa yang dipropagandakan Amerika maupun Israel. Makanya tahun ini mereka menerapkan sanksi untuk pertama kalinya memasukkan Garda Revolusi Islam Iran sebagai organisasi teroris. Oke. Nah ini kan tapi juga ada pro dan juga kontra ketika memang ada penolakan dari sekutu bahkan itu anggota NATO begitu ya. Nah kalau kita lihat kan Selat Hormuz ini kan jadi jalur sepertiga perdagangan minyak dunia. Apakah kemudian keputusan NATO untuk tidak sama sekali terlibat justru nantinya akan beresiko ini membiarkan pasar energi global semakin tidak stabil, harga minyak dunia yang semakin meningkat melambung tinggi dan ujung-ujungnya adalah krisis energi di belahan dunia? Saya kira sikap negara-negara anggota NATO ini yang merupakan sekutu Amerika juga ada sentimen negatif. Kita tahu Trump sebelum melakukan serangan ke Iran juga mengancam akan mengambil alih Greenland dan itu ditolak oleh negara-negara Uni Eropa. Nah, selain itu juga para pemimpin negara Eropa ini sendiri sudah melihat bahwa Iran ini tidak mudah dikalahkan. Dengan permintaan bantuan Trump, bahkan dia minta kepada Cina juga agar ikut membantu menyelamatkan Selat Hormuz. Ini menunjukkan bahwa Trump juga sadar dia ternyata salah hitung ketika menyerang Iran karena ya itu tadi Iran punya kartu truf di bidang energi. Kartu trufnya adalah ya itu menutup Selat Hormuz. Kemudian juga di bidang lain dalam ekonomi maupun keamanan lainnya adalah dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika atau infrastruktur energi di negara-negara Arab Teluk yang merupakan sekutunya Amerika Serikat.
Oke. Nah, yang pertanyaan selanjutnya begini, ketika penolakan NATO ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa tidak ingin terseret konflik langsung dengan Iran, tapi kita akan lihat dulu Pak Faisal bagaimana pertemuan Ketua PMI Yusuf Kala bersama dengan Dubes Iran berikut ini. Ya, baru saja kita saksikan bagaimana pertemuan yang berlangsung antara Ketua PMI Indonesia yang merupakan juga Wakil Presiden JK bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Saudara. Ini bukan kali pertama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yang juga merupakan Ketua PMI Yusuf Kala yang melakukan pertemuan bersama dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Borojir. Sebelumnya, Saudara, pertemuan dilakukan di kediaman JK di Jakarta Selatan. Ada beberapa hal penting yang kemudian dibahas, salah satunya pada pertemuan di awal adalah membahas bagaimana peluang Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Dan dalam pertemuan pertama antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bersama dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojir ini, Dubes Iran menyampaikan harapan pemerintahannya atas dukungan umat Islam khususnya Indonesia, Saudara. Terkait dengan apakah nantinya kemungkinan mediasi masih akan dibicarakan lebih lanjut tentu saja dengan pemerintah Indonesia dan tergantung juga pada kesediaan semua pihak yang terlibat, Saudara. Seperti yang kita tahu, konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel ini sudah memasuki pekan ketiga di mana Iran terus melakukan perlawanan dengan terus melancarkan juga rudal-rudal mereka ke Israel dan juga beberapa negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat dan juga pangkalan minyak di beberapa wilayah di Timur Tengah, Saudara. Dan yang kita saksikan ini adalah visual di mana Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala yang juga sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia menerima kunjungan dari Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Borojir di kantor PMI, Saudara. Ini bukan pertemuan pertama, melainkan ini adalah pertemuan kedua di mana pertemuan pertama dilakukan di kediaman JK. Di pertemuan pertama antara keduanya ini ada beberapa bahasan penting. Salah satunya adalah soal membahas peluang Indonesia untuk menengahi konflik yang terjadi di Iran. Tapi untuk pembahasan yang kedua di kantor PMI ini kami belum mendapatkan informasi lebih rinci apa sebenarnya yang menjadi detail pembahasan antara JK dan juga Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojir di kantor PMI. Bung Faisal. Ya. Ya, Bung Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, Duta Besar Iran untuk Indonesia untuk kesekian kalinya bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Di pertemuan sebelumnya di kediaman JK, keduanya membahas soal bagaimana peluang Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Nah, hubungan ini, pertemuan ini di saat ini pertemuan dilakukan di kantor PMI. Kalau dari kacamata Anda, apa yang menjadi pembahasan yang begitu vital terkait dengan konflik Iran ini, terkait juga dengan hubungan Indonesia dan juga Iran yang kita tahu berhubungan baik sejak lama? Ya, saya kira posisi
selama ini pengalaman Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden Yusuf Kalla sebagai penengah perdamaian, kita tahu di Aceh, terus di berbagai konflik. Saya kira itu yang membuat Duta Besar Iran Muhammad Boroujerdi mengunjungi berbicara atau berdiskusi mengenai perkembangan saat ini di Iran. Tapi saya kira tidak pantas jika akhirnya Yusuf Kalla menawarkan mediasi dengan Iran, padahal bukan Iran yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum internasional dengan menyerang wilayah negara berdaulat, tapi seharusnya mediasi itu atau tekanan atau upaya pendekatan harusnya dilakukan terhadap Amerika agar Amerika segera menghentikan serangan, karena di sini posisi Iran adalah negara yang sedang membela diri, negara yang menjadi korban pelanggaran hukum internasional dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya, itu secara hukum internasional juga diakui berhak membela diri. Jadi seharusnya kalau memang ada upaya mediasi yang ingin dilakukan mantan wakil presiden Yusuf Kalla, yaitu mediasinya harusnya kepada Amerika, bukan kepada Iran. Tapi dalam konteks Iran, saya berharap ya pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sudah seribuan warga Iran yang tewas, belum yang luka-luka. Apalagi dalam konteks Yusuf Kalla juga sebagai Ketua Umum PMI. Oke, jadi kalau menurut Anda, karena memang ini berlangsung pertemuan ini berlangsung di kantor PMI, yang kita tahu JK merupakan ketua dari PMI, salah satu yang kemudian pembahasannya adalah soal bantuan kemanusiaan yang mungkin akan dikirimkan oleh Palang Merah Indonesia ke negara Iran. Karena kita juga tahu korban yang cukup banyak juga sudah terjatuh di wilayah Iran akibat konflik ini ya, Bung Faisal. Iya, Mbak. Oke. Terkait dengan upaya menengahi, berarti Anda melihat ini tidak sama sekali realistis begitu? Ya, memang tidak realistis karena kita tahu apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Dia menyatakan bahwa Iran akan terus membalas darah para korban, terutama anak-anak SD perempuan di kota Minab yang menjadi korban di serangan pertama. Jadi saya kira ya Iran akan terus melanjutkan perang, dan juga Mujtaba sudah menyatakan akan terus menutup Selat Hormuz selama perang atau agresi yang dilakukan Amerika dengan Israel masih terus berlangsung terhadap Iran. Oke, terkait dengan bantuan kemanusiaan yang dimungkinkan dikirim oleh Palang Merah Indonesia kepada negara Iran, skenarionya menurut Anda yang paling memungkinkan melalui wilayah mana atau seperti apa? Karena kan kita lihat wilayah udara saat ini masih juga rawan. Ya, yang paling memungkinkan melalui Azerbaijan. Azerbaijan itu antara perbatasan dengan Iran itu sekitar 2 jam. Jadi penerbangan bisa dilakukan ke Baku, ibu kota Azerbaijan. Dari situ melanjutkan dengan perjalanan darat bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah-wilayah Iran. Karena Azerbaijan dengan Iran berbatasan darat. Oke, jadi ketika memang ada bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Palang Merah Indonesia kepada wilayah Iran, yang paling memungkinkan adalah melalui Azerbaijan ya, dengan menggunakan jalur darat begitu untuk menuju ke Iran ya, Bung Faisal. Yeah. Bung Faisal, Yeah, kita harus jeda dulu di Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali, jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kita masih membahas soal bagaimana dinamika perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, saudara. Masih bersama saya dengan pakar dari Timur Tengah, pengamat Timur Tengah, ada Bung Faisal Assegaf. Bung Faisal, ini kan kalau tadi kita lihat ya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla atau JK yang sekaligus juga jadi Ketua PMI Palang Merah Indonesia bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, dan ini bukan pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Kalau kita lihat PMI ini adalah organisasi kemanusiaan yang netral, jadi bisa bertemu dengan siapapun termasuk juga Dubes Iran untuk Indonesia. Nah, salah satu mandatnya adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata.
Anda sepakat dengan ini ya, berarti Bung Faisal? Ya, sepakat. Tapi memang sangat disayangkan kita terlambat sebagai sebuah negara. Kita bersahabat dengan Iran karena kita tahu konteks tertinggi dalam hubungan diplomatik dengan sebuah negara adalah kedutaan besar. Ketika sebuah negara membuka kedutaan besar di negara lain, artinya itu menganggap negara itu penting. Tapi kita terlambat, sudah 2 minggu perang, Iran dibombardir oleh Amerika bersama Israel, tapi kita sampai sekarang belum mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Iran. Dan kita kalah duluan dari Vietnam. Vietnam sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Iran. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum juga untuk Palang Merah Indonesia untuk bisa segera memberikan bantuan kemanusiaan setelah Vietnam sudah lebih dulu ya, Bung Faisal ya. Oke, nah kita membahas lagi soal NATO begitu dan juga negara sekutu lainnya terkait dengan Selat Hormuz. Trump meminta bantuan. Nah, kita tahu NATO dan juga negara sekutu menolak untuk memberikan bantuan kepada Amerika Serikat untuk bisa menyelamatkan Selat Hormuz. Apakah ini menunjukkan bahwa kemudian negara-negara Eropa tidak ingin terseret konflik langsung dengan Iran, meskipun Amerika Serikat menganggap kawasan itu vital bagi keamanan energi dunia? Ya, memang benar kalau negara-negara Eropa yang merupakan sekutu Amerika terlibat dalam perang melawan Iran, itu artinya perang akan semakin luas, akan sulit dihentikan, dan efeknya, dampaknya secara global akan signifikan. Kita tahu sekarang saja sudah signifikan. Yang kedua adalah kenapa akhirnya pemimpin Eropa tidak mau terlibat, tidak mau membantu Trump. Karena mereka sadar, mereka tidak mau kehilangan muka. Ini yang sedang dialami oleh Trump bersama Netanyahu. Bayangkan 2 negara adik kuasa menyerang Iran. Amerika adalah negara adik kuasa dunia dan Israel adalah negara adidaya di Timur Tengah. Mereka sama-sama menyerang negara yang sudah dilemahkan sejak 1979 melalui sanksi ekonomi maupun militer, tapi ternyata mereka tidak mampu menaklukkan rezim yang berkuasa sejak 1979 itu, walaupun sudah bertahun-tahun dikenai sanksi ekonomi dan militer. Saya kira para pemimpin Eropa sudah melihat fakta itu, sudah melihat kenyataan itu sejak tahun lalu. Walaupun Iran dikenai sanksi, diisolasi, tapi ternyata Iran mampu menunjukkan taringnya, mampu melawan Israel pada perang 12 hari Juni tahun lalu. Mungkin kalau tidak Trump turun tangan sebagai penutup perang tahun lalu, mungkin Netanyahu akan gelagapan dan mungkin bisa tumbang di dalam negeri karena tekanan masyarakatnya. Oke, Bung Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, jika NATO memang secara tegas sudah mengatakan tidak akan turun langsung dan tidak akan ikut terlibat, tidak hanya NATO tapi juga para sekutu dari Amerika Serikat itu sendiri, negara-negara Eropa, apakah termasuk juga Cina begitu ya, apakah ini berarti Amerika Serikat selanjutnya harus menanggung sendiri dalam tanda kutip beban pengamanan untuk jalur energi global, padahal manfaatnya juga akan kita tahu dirasakan oleh negara-negara Eropa. Tapi jangan dijawab dulu Bung Faisal, jawabannya akan kita dengarkan sesaat lagi. Tetaplah di Breaking News Kompas TV, akan segera kembali.